Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng santai. Nah, kali ini bakal bahas Badan Layanan Umum atau yang biasa kita sebut dengan BLU. Saya sama beberapa narasumber nih yang keren dan kece. Boleh perkenalan nggak sih untuk masing-masing dari narasumber? Boleh, dari aku dulu ya. Kenalin aku Akila, aku merupakan Direktur Keuangan di salah satu PT NBLU. Oke, aku Imam, Direktur Rumah Sakit di BLU di Jawa Tengah. Halo, saya Desta. Saya bekerja di Kementerian Keuangan sebagai analisis kebijakan. Terima kasih untuk para narasumber udah hadir pada episode kali ini. Nah, kita bakal bahas tentang BLU yang bakal bermanfaat buat para pendengarnya. Oke, langsung aja ya. Mulai dari yang pertama nih, mungkin bisa dijelasin nggak sih apa itu BLU dan kenapa pemerintah membentuknya? Boleh dijelasin nggak sih mulai dari Mbak Desta mungkin? Nah, baik, BLU itu adalah Badan Layanan Umum yang sebenarnya itu adalah satuan kerja di lingkungan pemerintah yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola keuangannya secara lebih fleksibel. Artinya, mereka itu boleh mengelola pendapatan dan pengeluarannya itu tidak seketat satuan kerja biasa. Nah, kemudian penting untuk kalian ketahui bahwa meskipun diberi keleluasaan seperti badan usaha, tapi mereka itu tetap punya misi utama yaitu memberikan pelayanan publik, bukan untuk mencari laba. Nah, pemerintah itu membentuk BLU karena menyadari bahwa banyak layanan publik seperti rumah sakit, perguruan tinggi, dan juga laboratorium itu butuh ketepatan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dananya. Jadi tujuannya itu adalah agar pelayanan kepada masyarakat itu bisa lebih responsif, efisien, dan juga berkualitas tanpa meninggalkan prinsip akuntabilitas dan juga transparansi. Oke, berarti BLU ini seperti jembatan ya. Nah, betul banget. Jadi BLU ini memang jadi jembatan antara birokrasi yang biasanya kaku dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan status BLU, layanan seperti rumah sakit itu bisa langsung membeli alat kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus menunggu proses anggaran yang panjang. Kemudian, untuk universitas yang berstatus BLU itu juga bisa membuka program studi baru atau menjalin kerjasama riset dengan industri tanpa terhambat prosedur yang rumit. Bahkan laboratorium pengujian itu bisa melayani masyarakat atau pelaku usaha lebih cepat dan profesional. Intinya BLU itu memberikan ruang gerak yang lebih luas agar instansi pemerintah itu bisa lebih adaptif, kreatif, dan juga tetap responsif dalam melayani publik. Tentu hal-hal tersebut itu dilakukan tanpa mengesampingkan transparansi dan juga akuntabilitas. Oke, Mbak Desta barusan, kita lanjut ke pembahasan berikutnya untuk penerapan fleksibilitas dari BLU sendiri. Nah, kita tanya ke Mas Imam nih, gimana sih penerapan fleksibilitas BLU di rumah sakit tempat Anda bekerja? Oke, jadi penerapan fleksibilitas BLU di rumah sakit tempat aku bekerja itu berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan melalui pengelolaan keuangan yang lebih otonom. Fleksibilitas ini memungkinkan rumah sakit untuk mengambil keputusan lebih cepat terkait pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, serta pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih responsif terhadap kebutuhan pasien. Salah satu contohnya adalah kami bisa menetapkan tarif pelayanan sendiri berdasarkan jenis pelayanan tanpa harus menunggu regulasi pusat. Ini tuh penting banget buat menghadapi dinamika kebutuhan pasien seperti pandemi misalnya, tapi tentu tetap diawasi oleh pemerintah. Menarik tuh, kita coba lihat dari sektor lain ya. Mungkin ada bisa dijelasin sama Mbak Akila gimana sih dari sektor pendidikan itu? Oke, terima kasih Mbak Nindya. Jadi di perguruan tinggi negeri berbadan layanan umum atau PTNBLU, fleksibilitas keuangan itu menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah,
kami itu diberi wewenang untuk mengelola langsung pendapatan yang sah seperti UKT, hasil riset, pelatihan, hingga kerjasama industri dengan mekanisme yang lebih dinamis dibanding satuan kerja biasa. Nah, sebagai contoh tuh kayak penyusunan RBA, terus kan itu dipisahkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengalokasikan anggaran itu secara lebih adaptif. Misalnya untuk pengadaan alat laboratorium mutakhir, pengembangan platform e-learning atau beasiswa mahasiswa kurang mampu. Nah, terus seperti yang udah disampaikan sama Mbak Disa di awal tadi juga ya, PTN itu juga bisa merekrut dosen praktisi dari industri, mendanai konferensi internasional, atau bahkan tuh menjalin joint research dengan universitas luar negeri. Nah, hal-hal seperti ini sulit keuangan murni APBN itu fleksibel usaha sosial. Misalnya hasil riset digunakan melalui unit usaha kampus, tapi hasilnya tetap digunakan kembali untuk mendanai kegiatan Tridharma. Jadi tetap ada misi sosial dan kebermanfaat publik di situ. Nah, tapi semua ini tuh tetap dalam kerangka tata kelola yang akuntabel. Jadi wajib menyusun laporan keuangan sesuai sama SAP, diaudit oleh BPK dan juga diawasi oleh Dewan Pengawas internal maupun eksternal. Jadi transparansi tetap menjadi pondasi utama. Menarik tuh. Nah, tadi kita udah dengar dari dua sektor, yaitu dari sektor kesehatan dan satunya sektor pendidikan. Kita lanjut bahas untuk tantangan yang mungkin dihadapi BLU. Nah, mungkin bisa dijelasin pertama itu dari Mbak Desta, apa aja sih tantangan dari BLU sendiri itu? Nah, uniknya setelah dikaji lebih dalam itu bahwa tantangan dari BLU itu sendiri itu merupakan menjaga keseimbangan antara fleksibilitas yang mereka dapat dengan akuntabilitas yang harus tetap dijaga. Nah, banyak BLU tuh masih beradaptasi, apalagi yang baru berubah statusnya. Misalnya mereka itu udah bisa kelola pendapatan sendiri, tapi kadang mereka itu masih bingung atau belum bisa terbiasa bikin laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, kemudian juga belum lagi soal sumber daya manusianya, kemudian tim IT-nya, kemudian mindset-nya juga, itu masih banyak yang belum terbiasa. Biasanya kan mereka itu bekerja sesuai dengan satuan kerja yang udah ditetapi. Nah, kemudian mereka itu jadi butuh waktu buat geser ke pola pikir yang lebih terbuka dan profesional. Jadi mereka itu dikasih kebebasan, tapi sebenarnya itu di dalam BLU tersebut itu tanggung jawabnya malah semakin besar. Oke, berikutnya SDM juga jadi tantangan. Faktor SDM menjadi tantangan utama dalam pengelolaan BLU karena banyak aspek terkait kapasitas, budaya kerja, dan sistem kepegawaian belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas dan akuntabilitas yang diharapkan dari BLU. Selain itu, BLU juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekspektasi karyawan. Tidak semua pegawai tetap bekerja dengan ritme yang lebih dinamis layaknya entitas semi swasta. Maka penguatan kapasitas SDM dan reformasi manajemen talenta menjadi kunci sukses keberlanjutan BLU agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta berkontribusi lebih besar pada pembangunan nasional. Nah, betul. Tantangannya juga cukup kompleks. Yang pertama tuh ada pemahaman publik. Jadi masih banyak yang beranggapan bahwa karena bisa menarik tarif layanan atau dana non-APBN, jadi kampus tuh kayak seperti dikorporatisasi. Nah, padahal semua tarif dan kegiatan tetap dalam kerangka pelayanan publik. Nah, fleksibilitas bukan berarti komersialisasi, dan ini yang perlu terus disosialisasikan. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dari sisi SDM keuangan. Jadi pengelolaan keuangan BLU itu unik, tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan instansi pemerintah, tapi juga tidak seperti perusahaan swasta. Banyak staf keuangan tuh yang harus menguasai dua dunia sekaligus, kayak memahami sistem pembayaran negara, tapi juga berpikir seperti manajer bisnis. Ini tuh menuntut pelatihan berkelanjutan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan BLU. Nah, pengelolaan kas dan pemantauan kinerja anggaran juga.
Terus ada tantangan dari integrasi sistem dan pelaporan juga. Kadang sistem keuangan kampus, sistem SIMAK BMN, hingga aplikasi pelaporan ke kementerian tuh masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Hal ini bisa menghambat efisiensi dan memperbesar risiko kesalahan pelaporan. Nah, namun di balik itu semua tuh terlihat banyak peluang, misalnya kerjasama dengan dunia usaha dalam bentuk teaching industri atau co-funding riset. Bahkan beberapa PTN BLU itu tuh sudah merintis konsep edupreneurship, di mana kampus menjadi pusat inovasi yang berdampak langsung ke masyarakat. Dan semua itu hanya bisa terjadi kalau ada fleksibilitas BLU. Nah, kita jadi tahu nih, jadi BLU ini nggak luput dari tantangan-tantangan yang udah disebutin oleh para narasumber tadi. Nah, selanjutnya, sebagai penutup, boleh nggak sih satu persatu dari para narasumber ini menyampaikan harapan ke depannya untuk perkembangan dari BLU ini? Boleh mulai dari aku dulu ya. Harapan saya itu sederhana tapi penting. Jadi semoga pemerintah tuh terus mendukung otonomi PTN BLU dengan pendekatan yang proporsional. Artinya berikan ruang inovasi seluas-luasnya tapi tetap kawal dari sisi tata kelola. Nah, saya juga berharap ke depan tuh ada kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas SDM BLU secara sistematik. Jadi bukan hanya pelatihan teknis tapi juga reformasi pola karir, sistem reward, dan penguatan etika kerja. Karena SDM yang kompeten dan integritas adalah kunci keberhasilan sistem PLU. Nah, yang terakhir, semoga masyarakat juga makin memahami bahwa PLU hadir bukan untuk mencari untung, tapi untuk memberi layanan pendidikan yang inklusif, responsif, dan berkualitas. Dengan fleksibilitas yang kami miliki, kami ingin menjadi motor penggerak inovasi dan mendorong kemajuan bangsa. Oke, kalau dari aku, semoga PLU di bidang kesehatan bisa menjadi contoh atau percontohan dalam memberikan layanan publik yang baik, mudah dijangkau, dan terus berkelanjutan. PLU diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan yang lebih fleksibel dibandingkan instansi pemerintah biasa, PLU bisa lebih leluasa dalam mengatur keuangan, pengadaan alat kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini tentu akan berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Semoga ke depan keberadaan PLU Kesehatan bisa menjadi inspirasi bagi sektor layanan publik lainnya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Nah baik, kalau dari saya, harapan saya ke depan untuk regulasi-regulasi yang mengatur PLU itu bisa makin disesuaikan dengan tantangan di lapangan. Jadi bukan cuma soal ngasih fleksibilitas aja, tapi juga memastikan BLU itu tetap transparan, efisien, dan bisa kasih layanan terbaik buat masyarakatnya. Terus, semoga juga ada dukungan lebih buat peningkatan kualitas sumber daya manusianya, karena tadi SDM itu Nah, luar biasa ya, ternyata BLU itu punya peran strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif. Nah, terima kasih untuk para narasumber yang udah hadir pada episode kali ini dan memberi pendengarnya. Kita jadi tahu soal BLU dan lihat dari sudut pandang beberapa sektor, juga dari yang udah disampaikan tadi. Nah, untuk kalian para pendengar, semoga obrolan ini menambah wawasan dan bikin kita lebih melek soal kebijakan layanan publik. Saya Nindya, pamit sampai ketemu di episode berikutnya.